Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, di halaqah sebelumnya kita telah menyimak sama-sama betapa berharganya nyawa seorang mukmin itu, sehingga di antara salah satu hadis yang cukup tertegun kita, di mana baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Sungguh lenyapnya dunia. Lenyap itu apa? Hilang. Dunia, maksudnya dunia? Maksudnya dunia? Harta, ya duit yang ada di BSI atau yang ada di uang wakaf? Dunia. Ya Fortunernya, ya Pajero-nya. BCX ya masuk, yang BCX masuk. Itu kok hilang? Nilainya ahwanu, lebih sepele, lebih ringan, lebih murah harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan min qatli mu'minin, daripada terbunuhnya nyawa seorang mukmin. Redaksinya terbunuhnya, bukan meninggalnya, bukan matinya. Kalau mati agak wajar, meninggal dunia wafat. Tapi kalau terbunuh itu gimana ya? Ada tangan-tangan zalim yang merenggut nyawa seseorang. Maka luar biasa, satu orang, apalagi kok sampai dua, apalagi sampai 5, jangan pas banget 5. Baik dalam kasus apapun, maka ngeriku juga. Dalam peristiwa pemilihan kok sampai ada yang kabarnya meninggal ratusan,
Semoga itu ya wallahu alam juga. Kalau seandainya itu adalah mauti atau wafati, bagus. Tapi yang kita takutkan kalau itu adalah termasuk min qatli, terbunuhnya. Maka dengan demikian sejatinya dunia ini sangat murah. Maka jangan sampai gara-gara ingin mendapatkan hanya berapa dunia tega menghabisi. Hanya ingin mendapatkan satu jabatan enggak seberapa sampai mengorbankan nyawa. Hanya mendapatkan entah bayaran berapa, nyawa taruhannya. Karena mahal. Bapak-bapak yang mengalami di keluarganya sangat mahal. Bagaimana menyaksikan istrinya ketika baru hamil-hamil awal-awal di usia 1 bulan, kayak apa itu penderitaannya. Pada punya istri apa enggak? Ketika hamil begitu gimana? Lahap makannya atau enggak doyan makan? Cuma mungkin ngalami beda-beda. Tapi kalau istri saya, alhamdulillah, kasihan sekali. Makan enggak seberapa, geloeannya itu sampai setengah jam sambil pegangan pohon di depan rumah. Saya bayangin Kak Siti Maryam pegangan sama ini. Ya enggak keluarnya cuma itu aja. Gini. Ketika kok sor-sor ini, unek-unek sih. Ketika diperiksakan, itu udah bawaan bayi, Bu, nggak ada obatnya, Sampai spesialis, sampai apa bidan, ya komentarnya sama. Sampai anak-anak diturunkan, ada yang mijitin sini, ada yang mijitin. Saya ngelus-ngelus ini. Kejadiannya enggak hanya sekali, berkali-kali, seharinya entah berapa kali. Nah, ketika itu dirawat sampai berhasil 9 bulan, kemudian keluar dengan penderitaan yang ada seperti itu. Ketika sudah kesini dirawat, dicebokin, disuapin macam-macam. Bahkan seandainya agak meriang sedikit, ini itu kayaknya orang tua anaknya sempat meriang, gimana itu? Khawatir, panik, macam-macam. Begitu balita lewat remaja, padahal anak solih-solih misalnya, kok gitu. Makanya sholat di sini itu rasanya kayak gimana? Nyawa. Maka hadirin yang mulia, melalui kajian nanti yang mau simak gini akan menyadarkan kita bahwa dunia ini enggak seberapa sebetulnya. Jangan sampai kau korbankan yang lebih penting-penting. Kita simak pelan-pelan. Zuhdud dunya wa raubatul akhirah. Zuhud terhadap dunia. Zuhud itu tidak rakus. Rakus itu gimana? Serakah. Serakah itu gimana? Ngoyok, ngerebut. Dia nggak peduli halal enggaknya, hak dia panda. Bahkan saking rakusnya, jatahnya orang-orang yang sangat membutuhkan, dia tega untuk ambil. Itu namanya rakus. Itu kalau seandainya dunia yang berbentuk harta. Jabatan juga begitu. Mestinya tidak mumpuni, berhubung rakus, ngoyok juga. Hendang. Maka usahakan kita orang mukmin kendalikan rem, gitu ya. Bukan berarti zuhud itu enggak doyan dunia, ya enggak. Sudah ada nasnya. Siapa di antara manusia yang tidak doyan dunia, berarti ya enggak normal. Berarti ininya ya sudah gimana? Dunia masa diiming-imingi merah-merah gini, enggak doyan, ya doyan.
Kalau cuma diiming-imingi fotokopi hadis ya mana? Kalau diiming-imingi duit itu ya. Tapi doyannya orang mukmin semoga tidak rakus dan tidak serakah tadi itu. Qala Allah Ta'ala al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu, harta benda. Harta itu berarti duit, kendaraan, rumah, deposito, perkarangan, lahan. Wal banuna, dan anak-anak. Anak-anak bisa jadi anak kandung, anak buah, karyawan, bawahan. Semuanya adalah zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia. Hanya menghiasi aja, tidak menjadi intinya. Itu pun untuk kehidupan di dunia. Maksudnya kehidupan dunia itu gimana? Enggak lama, hanya beberapa tahun saja. Sementara wal baqiyatus sholihatu, baqiyat, sisa-sisa yang baik yang disisihkan. Kalau seandainya kamu punya harta, yang satu untuk menghiasi kehidupan dunia, yang itu nantinya akan lenyap, sementara dari dunia tadi kamu sisihkan untuk baqiyat, untuk amal-amal soleh, termasuk juga karyawan. Usahakan kalau punya anak buah, punya karyawan, jangan sampai disuruh untuk kerja aja, penghasilan duniawi, tapi juga selipkan untuk dakwah, untuk ngajak, untuk ngaji, entah tiap harinya atau tiap sepekannya, sepekan suruh ngaji gitu. Maka yang kamu sisihkan untuk sholihat tadi itu khairun, jauh lebih baik, inda rabbika thawaban, pahalanya, wa khairun amala, dan sebaik-baiknya cita-cita, angan-angan, keinginan. Ini wal baqiyatus sholihat. Sementara yang kamu untuk menghiasi itu akan sirna, akan lenyap. Sementara yang kamu sisihkan bakok itu ya kekal, baqiyat. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya, tidak bohongan. Nah, apa yang dijanjikan Allah? Yang dijanjikan banyak sekali. Kalau ada orang infak di jalan Allah, maka bagaikan menanam satu biji, yang mana dari satu biji itu akan tumbuh menjadi 7 cabang. Setiap cabangnya 100, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maka janji Allah adalah benar, tidak hoax. Hoax apa hoax? Itu kalau janji Allah. Atau kalau kita pas lagi doa azan kan begitu juga ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau wahai Allah tidak mengingkari, tidak menyelisih janji. Itu kalau engkau ya Allah. Tapi kalau manusia, calon anggota dewan, calon ini, kalau engkau inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya, tidak dustaan, tidak bohongan.
Tidak hanya amal sedekah tadi aja, jerih payah ini, capeknya. Allah menjanjikan setiap langkah yang kamu gunakan untuk menuju rumah Allah hitungan hisab. Akan begitu. Sholat yang kamu lakukan dengan cara berjamaah maka akan dibayar, akan dibalas. Berapa itu? 27 kali lipat pahala. Jadi pahala itu adalah benar adanya, walaupun belum terlihat, belum kelihatan. Lah orang mukmin itu sangat meyakini, termasuk yang dikayakini adalah yang belum kelihatan itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Surga sudah kelihatan apa belum? Belum. Tapi dia bela-belain amal soleh karena kepengen menjadi penduduknya. Tapi orang yang tidak beriman, namanya orang tidak beriman berarti ingkar. Ingkar itu tidak mau mengakui. Berhubung tidak mengakui, mengingkari, maka malah sampai nantang juga. Biarin saya jadi penghuni neraka, malah enak, temennya banyak. Mana? Bisa konser, malah tambah-tambah konser juga. Bisa reunian, tambah reuni. Neraka bisa konser. Padahal kalau seandainya lagi gempa bumi, lagi gempa, bisa konser apa enggak ini? Alah, udah panik orang. Jangankan sudah gempa, lagi bumi gini-gini aja, gimana ini? Bumi lagi miring-miring begini, orang udah kalang kabut. Pas banjir bandang, gimana? Masih bisa karaokean apa enggak? Padahal banjir bandang dan sebagainya kalau dibandingkan dengan kiamat ya enggak seberapa. Kalau kiamat itu idza zulzilatil ardu. Jadi yang sekian magnitudo itu, magnitudo berapa itu? Kalau kiamat itu kalau diukur BMKG itu berapa magnitudo itu? Maka kembali lagi, wahai sekalian manusia, janji Allah itu benar. Berhubung benar, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai kalian manusia tertipu oleh kesenangan-kesenangan dunia sementara kamu lalaikan akhiratnya. Sama kayak tadi itu, saking rangkusnya ngoyok. Setelah ngoyok, kira-kira langsung sakit atau langsung seger dia? Di dunia ini ada orang, jatahnya orang banyak yang kesusahan, kemudian dioyok biar dia susah. Dia balik-balik bawa 100 miliar. Kira-kira langsung stroke atau malah tambah seger? Seger. Hayatid dunia, zinatul hayatid dunia. Pacironya baru, istrinya tapi kamu ketipu. Kenapa ketipu? Senengmu nggak seberapa, nggak lama. Sementara penderitaanmu nanti, na'udzubillah, di alam kuburnya, di sakaratul mautnya, apalagi nanti di akhiratnya penderitaanmu. Makanya jangan sampai tertipu. Karena tertipu, tega, ngoyok tadi itu, rakus, serakah tadi itu. Wa qala ta'ala alhaakumut takatsur. Alha, lahun dari kata lahun, telah membikin lale. Lale itu apa? Lupa daratan, lupa halal haramnya, lupa kalau yang dilakukan adalah zalim kum kepada kalian. Apa yang bikin lupa daratan? At-takatsuru. Takatsur dari kata katsir, banyak-banyakan. Ketika dibanyakin orang dia enggak terima.
Maka dalam terjemahnya disebut bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Ketika dimegahi orang dia nggak terima. Bagi jabatan, kalah jabatan nggak terima. Hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Padahal kalian nanti akan tahu apa yang kamu ketahui di akhir suratnya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu, pada hari kiamat, kalian betul-betul akan ditanya anin na'im, dari kenikmatan-kenikmatan yang kamu dapatkan. Tapi kenikmatan ini ilustrasinya adalah kesenangan-kesenangan yang kamu dapatkan dengan cara yang tidak baik. Oleh karena itu hadirin yang mulia, soal dunia ini lagi-lagi seperti itu, jangan sampai pada terbuai. Soal seneng ya, siapa di antara kita yang tidak doyan dunia? Oleh karena itu di beberapa hadisnya baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, di antaranya yang nomor 1, beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya kalau terlalu mengejar dunia, tidak zuhud tadi itu, kalau terlalu serakah. Kalau cari dunia itu perintah. Kalau kamu jalani perintah berarti pahala. Apalagi cari nafkah. Tiap hari Jumat banyak itu yang mengingatkan, membaca ayat fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sholat sudah kelar dijalankan, ngaji sudah bubaran, ya, kegiatan-kegiatan ritual sudah ditunaikan, fantashiru, maka segera menyebar. Kenapa menyebar? Karena profesinya beda-beda. Yang petani balik sawah kalau memang tidak capek, yang dagang buka lagi tokonya, yang ngajar balik lagi ngajarin mahasiswanya. Tapi kalau terlalu mengejar itu asumsinya adalah sampai kelupaan sholatu gitu. Kalau tadi kan nunaikan sholat dulu, fa idza qudiyatis sholat, baru fantashiru. Jangan sampai mengejar dunia sementara sholat tidak dikudia, ya, tidak ditunaikan. Nah ini ada satu hadis, fa wallahi, saya bacakan intinya saja atau isinya. Sementara sanadnya itu adalah dalam rangka untuk memastikan ini adalah hadis, tidak hanya ungkapan orang biasa. Kalau hadis itu maksudnya adalah wahyu, gitu. Pasti benarnya. Fa wallahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, tidaklah hidup miskin itu yang aku takutkan terhadap kalian. Seakan-akan Rasulullah itu pede sekali kalau seandainya pengikutnya diuji oleh Allah dalam keadaan miskin. Insya Allah pada kuat itu, sudah terlatih. Tapi yang lebih dikhawatirkan Nabi adalah walakinni akhsha an tubsatat dunya alaikum. Tetapi yang aku takutkan, yang aku khawatirkan adalah ketika dunia ini digelar, dibeberkan, dipamerkan, sehingga kalian akan silo nantinya. Kalau silo ya udah lupa daratan. Sebagaimana yang pernah kejadian orang-orang sebelum kalian, ketika sudah dibeberkan maka mereka berebutan. Berhubung berebutan, siapa yang ngoyok dilemparin agar dia dapat. Berhubung saking berebutnya, maka mereka terbinasakan. Fatuh likukum kama ahlakathum. Maka rebutan terhadap dunia akan mengakibatkan kebinasaan mereka sebagaimana kamu
juga kejadian demikian. Nomor 2, dunia itu hijau dan manis. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu hijau. Hijau itu apa? Indah. Indah itu apa? Menawan. Menawan itu apa? Bikin orang kepengen, kepencot. Kepencot itu bahasa Indonesia apa nak? Kepencot. Ini sangat dahsyat ini pesan ini. Walaupun secara fisik mungkin tidak hijau, tapi indah. Namanya indah itu bikin orang kepengen. Bapak-bapak kalau dipamerin duit begitu, melek apa enggak itu? Melek. Kalau pas ngaji ya ceklak-cekluk, tapi kalau duit gini kipasnya melek. Padahal duit itu warnanya apa itu? Merah. Dikasih fotokopi ya kurang semangat. Tapi kalau dikasih wedang jahe nggak kebagian gimana? Tolah-tolah, enak, tolah-tolah. Yang lain udah kebagian, saya kok belum. Tapi kalau fotokopi nggak kebagian gimana? Ya salah. Oh gitu ya. Fotokopi aja, nggak ngenyangin, nggak nyegelin. Nah, itu wedang jahe lah. Kalau amplop, kalau duit, maka sampai antri masih. Jadi kalau duit, kalau amplop sampai ngantri. Tapi kalau gini, walaupun dikasih, misalnya, kalau perlu double, nggak usah buat yang lain aja, begitu. Nah ini sama juga. Apalagi dunia itu tidak hanya kok harta, wanita juga begitu. Bapak-bapak, kalau seandainya tidak ada hukum halal dan haram, misalnya disodorin wanita, hijau apa enggak itu? Hijau. Mungkin sudah pensiun aja hijau kok, ya benar? Udah pensiun. Apalagi yang masih seger-seger begini, Ustaz nggak nambah lagi, iya hijau pastinya. Pada dasarnya begitu. Cuma kenapa ketika hijau kok disuruh ghadul basar, karena itu tidak mahramnya nggak boleh. Tapi kalau pas selewat begitu ya boleh, kalau pas cuma awih aja. Sebagaimana terjadi pada sahabat Ali. Jabatan, orang melihat jabatan hijau benar. Hijau. Menghirup bekoknya pemilu aja begitu. Pilkada juga begitu. Bahkan sampai di bela-belain ada posternya, ada kampanyenya. Kepengen untuk mendapatkan meraih itu habis berapa itu? Oh itu kabarnya hijau. Seandainya jatah pilkada itu berapa? 3 tahun apa? 5 tahun? 5 tahun ya? 5 tahun kok habis, kira-kira kapok atau malah makin semangat? Semangat. Berhubung makin semangat, harus diatur, harus pangkas ini. Pangkasnya maksimal 2 periode. Ketika sudah 2 periode habis, kira-kira mandek atau nyari peluang lagi? Wah di sini kok udah nggak boleh, pindah sana nyalon lagi. Begitu. Lah mestinya untuk mendapatkan jabatan seperti itu ya boleh, yang tidak boleh itu adalah yang rakus tadi itu. Rakus itu gimana? Suara dia dengan cara apapun, serangan fajar atau mungkin ya nulisnya atau inputnya kalau bahasa agak menterengnya. Nah, itu hijau. Lebih-lebih selain hijau juga manis. Kalau manis itu gimana? Manis. Coba ini dites, ini manis apa enggak ini? Kok warnanya begini, ini manis apa enggak ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Oh biasa. Kalau manis, penasaran lagi. Ini. Enak ya. Kira-kira kalau manis enak ditaruh atau lagi? No. Karena manis itu enak. Tapi kalau ini jamu pahit misalnya, habis digini. Kira-kira diminum lagi atau ditumpahin? Wah, pahit. Nah, dunia ini tidak pahit, tapi manis. Lebih-lebih bagi orang yang tidak tahu halal haram, yang haram itu malah lebih manis, ya benar? Maka begitu korupsi, walaupun dia ketahuan, kapok atau malah menjadi-jadi? Menjadi. Maka dalam Islam itu ini kok kebangetan. Ini haknya orang-orang kesusahan kok tega diambil. Ngambilnya enggak kira-kira. Maka mestinya dalam Islam celeng aja, kurang ajar, celeng. Cuma celengnya sini, jangan sampai sini. Celeng. Biar jadi pelajaran. Pelajaran untuk dirinya juga untuk orang lain. Celengnya terbuntung. Wah ini gara-gara apa? Oh iya, bansos saja embat ya kemarin nih. Dana-dana apa bencana sudah saya ambil ya. Orang lagi kesusahan. Maka hadirin yang mulia, betul-betul manis. Tapi bukan berarti ketika manis terus kita nggak boleh ngambil, boleh dengan cara yang halal. Baik tadi itu jabatan tahta wanita, ngambil wanita lagi boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Dengan cara apa? Ijab qabul yang halal. Jangan yang setiap manis hijau kemudian langsung ditubruk, ya jangan, nggak boleh. Nanti kayak ayam. Kalau ayam gitu nggak ada ijab qabulnya, ya benar? Ayam habis bangun tidur, lu kok ada hijau-hijau, gimana ini? Sikat tablet. Nggak ada apa namanya? Ya ayam angkah tuka, wazawaj tuka, enggak. Bahkan nggak mau, nggak mau aja. Ketika sudah nafas-nafas, melihat hijau lagi gimana? Kejar lagi. Nah orang mukmin termasuk manusia mestinya jangan kayak ayam. Kalau memang ingin mendapatkan yang hijau, dapati atau raihlah dengan cara yang benar. Ijab qabul. Tadi kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Yang hakiki, maksudnya hakiki itu yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Berarti kalau kehidupan dunia ini gimana? Ya palsu, ya semu, ya sementara, ya tidak lama. Maka kesenangan yang sementara itu jangan sampai mengorbankan kesenangan yang lebih abadi, yang lebih sebenarnya. Begitu. Apalagi senangnya cuma berapa tahun. Dulu pernah kita sampaikan itu. Wa inna apa itu? Yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari sama dengan alfi sanah. Alfu itu berapa? Alfun itu berapa? 1000 sanah tahun. Satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada dari bapak-bapak yang usianya 1000? Pak Hambali berapa usia? Baru 50. Jadi kalau ditaruh di akhirat itu dapat berapa detik itu? Baru dapat berapa menit, detik. Apalagi nakalnya atau korupsinya misalnya, seneng-senengnya baru di usia 45.
Berarti 45 menuju 70 cuma berapa tahun ini? Apalagi senengnya ketika dia lagi menjabat. Lagi menjabat berapa tahun? Nah, gitu. Setelah habis menjabat diuber-uber. Diuber-uber siapa? Iya. KPK, PPATK. Setelah KPK sudah capek nguber-nguber, ganti malaikat yang nguber-nguber. Nanti dijelang matinya sendal-sendal malaikat nyawanya. Nauzubillah, gelibak-gelibak gitu. Nah kalau sudah disendal-sendal gelibak-gelibak itu masih sempat mengucapkan la ilaha illallah atau susah itu? Susah. Ketika dalam keadaan gini aja kalau tidak dapat pertolongan Allah mengucapin la ilaha illallah itu susah. Jangan dikira la ilaha illallah kamu hafalin sekarang begitu. Nah, dihafalin kayak apa? Kalau nanti amal perbuatanmu itu nakal sehingga Allah tidak tolong, tidak kasih pertolongan, maka mengucapkan la ilaha illallah susah. Maka betul-betul ini Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Nomor 4, harta tidak dibawa mati. Nyatanya memang begitu. Sabda Nabi mengatakan yatba'ul mayyita salasatun. Nomor 4 ya. Yatba akan ikut al mayyita, mayit, jenazah. Apa yang bakal ngikut? Salasatun, 3 perkara. 3 itu apa semua? Ahluhu, keluarganya ngikut. Wa maluhu, dan hartanya, kendaraannya, pacironya bisa jadi ngikut. Wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Tapi dari 3-3-nya tadi itu fayarji'u isnani, yang 2 kembali. Wa yabqa wahidun, yang akan bertahan tetap ngikut adalah 1. Lah 2 yang kembali itu apa? Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya. Sementara yang ikut, yang masih tetap setia menemani adalah amaluhu, amal perbuatannya. Maka luar biasa ini. Ada 3 perkara yang akan ikut. Maka memang Rasulullah SAW atau agama kita ini mengajarkan rumah juga begitu. Rumah ya sekedarnya untuk istirahat, tidak untuk bangga-banggaan. Takasur. Ada sebagian manusia ketika dapat dapat pensiunan itu namanya apa ya? Pesangon. Biasanya pesangonnya berapa miliar? Dapat pesangon 3 miliar. Semuanya dihabisin mau untuk renovasi rumah. Rumah seharga 3 miliar itu butuh berapa hari untuk kerja? Tukang dan kenaknya itu butuh berapa orang? Kalau dikerjakan 5 orang begitu berapa bulan itu? Mungkin setahun. Ketika sudah berjalan 11 bulan udah gede gagah, 11 bulan belum ngerasain orangnya meninggal. Setelah meninggal rumahnya dibawa atau tetap di situ? Dunia bagaikan sisa air yang menempel di jari. Percaya alhamdulillah, enggak ya silahkan. Tapi baginda Rasulullah SAW sabda, mat dunya, tidaklah dunia itu fil akhirati, dibandingkan akhirat, illa mislama yaj'alu ahadukum asbi'ahu fil yammi fayanzuru bima yarji'. Diumpamakan bagikan seseorang mencelup jarinya. Jari ya, tidak jari-jari. Kalau jari-jari ada cendian, ada jempol. Jari dicelupkan di laut. Laut itu berapa luas? Dengan kolam kita gitu luas. Ada berapa liter itu airnya?
berapa kubik apa liter lah istilahnya. Ketika dicelupkan, ditarik, yang masih ngikut itulah kesenangan dunia. Itu aja udah enaknya begitu, diperebutkan orang banyak. Sementara air lautan adalah kenikmatan akhirat. Karena memang kalau dihitung durasi juga sangat beda sudah. Dilihat dari maka hadis-hadis mengatakan untuk menggambarkan kenikmatan surga itu sampai diungkapkan mala ainun ro'at. Jadi mata, lesan, telinga untuk menggambarkan itu, mengungkapkan itu nggak ada yang mampu. Dan begitunya. Maka tadi itu di awal-awal harus zuhud, jangan sampai serakah, rakus, sampai tega mengorbankan ini, sampai berbuat zalim. Yang zalimnya itu tidak yang zalim ecek-ecek, tapi zalim yang agung, zalim yang besar. Jadi tidak kok ketika berbuat zalim terus hidupnya bisa jadi nggak tenang, ya. Tapi yang lebih parah lagi itu adalah siksa di akhiratnya menunggu. Jadi kalau sampai tadi itu harta, wanita, tahta yang diraihnya tidak dengan cara yang halal, maka termasuk kategori rakus. Kalau sudah rakus, maka di akhiratnya nanti yang akan menjadi balasannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.